Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya vibes puasa sudah kendala. Ada lemas semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil summa amma ba'du. Pertama yang saya hormati Bapak Pimpinan BI, Pak Jalal dan Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah Allah izinkan berkumpul di tempat ini tidak lain kecuali untuk melakukan satu amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah tanamkan pada hati kita seluruhnya untuk mencintai taman-taman surga yang disebutkan Rasulullah dalam hadisnya ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi fitnah itu di dalam Al-Quran itu dia bermakna banyak maknanya. Dan salah satunya tadi yang sudah disebutkan, fitnah juga ada pada manusia, lebih khusus lagi pada rumah tangga. Dan beberapa ayat misalnya berkaitan dengan rumah tangga ini, Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari azwaj. Kalau kita baca terjemahan itu di dalam Al-Quran atau di gadget kita, biasanya azwajnya itu diterjemahkan istri-istri. Tapi kata salah satu guru kami, jangan diterjemahkan istri-istri, tapi diterjemahkan pasangan. Soalnya kalau diterjemahkan istri, bawaannya istri itu selalu jadi fitnah buat suaminya. Ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu terima kasih ini. Saya ya, soalnya bapak juga kadang-kadang jadi fitnah ya. Iya. Oh, ibu-ibunya aja. Jadi kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya sebagian dari pasangan-pasangan kalian atau anak-anak kalian itu adalah ujian buat kalian, fitnah bagi kalian. Dan secara umum, yang manusia ini antara satu dengan lain itu menjadi fitnah. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun. Dan kami jadikan antara satu dengan yang lain di antara kalian ada fitnah, ujian. Apakah kalian bersabar? Jadi fitnah itu kalau dengan ayat ini dimaknai adalah ujian. Jadi istri jadi ujian buat suami, suami jadi ujian fitnah untuk istrinya. Lalu nanti ada makna fitnah yang lain, salah satunya saya jelaskan tentang fitnah yang berkaitan dengan akhir zaman. Jadi kata fitnah dalam Al-Quran itu dia luas. Tapi hari ini kita khusus bicara tentang fitnah di dalam keluarga. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada dua ayat yang menegaskan tentang bagaimana sebenarnya hakikat fitnah ini. Dalam pandangan Islam fitnah itu kedudukannya gimana? Di surat Al-Baqarah, dan dua-duanya semuanya di surat Al-Baqarah, Allah bilang, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu dia lebih kejam dibandingkan pembunuhan. Lalu pada ayat yang lain hampir dengan redaksi yang sama cuma berbeda pada kata asyad, yaitu wal fitnatu akbaru. Fitnah itu lebih besar dibandingkan membunuh. Jadi maksudnya adalah Bapak Ibu, kenapa Allah bilang fitnah itu dia lebih keras, dia lebih kejam, dia lebih besar daripada pembunuhan? Sebab kalau pembunuhan itu orang merasa sakit cuma sekali. Sekali dia di nyawanya keluar udah selesai.
Tapi kalau orang yang difitnah, itu dia mati berkali-kali. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau orang fitnah orang itu, ini orang yang difitnah itu dia mati berkali-kali. Dia ketemu sama istrinya dengar fitnah itu, oh itu berat sekali buat dia secara psikis. Ketemu temannya berat sekali. Belum ketemu netizen. Oh itu bisa dihujat gitu. Oh, netizen maaf enggak dikomentari. Asal kalau beritanya viral aja. Itu bisa habis itu. Dirujak bisa sampai sebulan lebih. Karenanya Allah memang wajar ketika Allah bilang wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan karena orang yang difitnah itu mati berkali-kali. Jadi dengan ayat ini saja semestinya kita itu jangan jadi orang tegaan. Mau untuk memfitnah orang. Karena dia akan sebenarnya kita kalau tidak kuat secara psikis orang itu, apalagi kalau anak-anak ya kalau ketemu anak-anak ini kan biasanya disebut dengan dibully. Kadang-kadang ada sesuatu yang teman-temannya ngatain dia tentang sesuatu yang tidak ada sama dirinya dan itu berefek pada psikis dia. Dan tidak jarang ada yang sampai membunuh diri dan lain sebagainya. Anak-anak dengan misalnya mereka bilang muncul psikopat dan seterusnya, itu karena diawali dari fitnah tadi. Sesuatu yang tidak ada pada diri dia. Ya, ini generasi yang sekarang generasi alfa. Betapa psikis mereka itu, kejiwaan mereka itu cepat rapuh. Kita berharap mudah-mudahan Allah kuatkan psikis anak-anak kita seluruhnya insyaallah. Jadi itu sedikit penjelasan betapa fitnah itu sangat berbahaya. Jadi Allah tegaskan wal fitnatu asyaddu minal qatl wal fitnatu akbaru minal qatl. Lalu secara khusus tadi ayat bicara fitnah juga ada pada rumah tangga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fitnah ini di dalam rumah tangga Rasulullah SAW juga Rasulullah pernah mendapatkan fitnah itu. Dan yang di saat kita sekarang ini yang paling lagi tren-tren itu fitnah di rumah tangga. Kalau ibu-ibu biasanya ngomongnya apa Bu? Kalau fitnah rumah tangga apa namanya? Namanya pelakor ya Bu ya. Itu yang lagi tren sama ibu-ibu. Dan Allah ingatkan itu buat kita melalui ayat tadi. Jadi Rasulullah SAW juga pernah melewati fitnah itu. Nanti saya cerita beberapa kisah Rasulullah SAW ini. Kita bisa ambil kesimpulan masing-masing bagaimana Rasulullah melewati fitnah. Jadi setelah Allah jelaskan tentang tabiat fitnah tadi, bahwa dia kejam, yang berikutnya Allah ingin katakan bahwa dalam ayat Al-Quran, fitnah itu dia lumrah terjadi. Dalam surat Al-Ankabut, Allah bertanya, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini mereka mengira bahwa setelah mereka beriman mereka tidak difitnah, tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah mendatangkan fitnah bagi orang-orang sebelum mereka. Jadi kalau iman kita ada, pastikan bahwa fitnah itu bisa jadi akan datang kepada kita. Jangankan kita, manusia-manusia yang paling tersuci dan paling terhormat juga mendapatkan fitnah ini. Katakanlah seperti kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti saya ceritakan kisahnya ini. 5 nabi ulul azmi itu semua kena fitnah semua. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad itu seluruhnya kena fitnah. Maka kalau fitnah itu menimpa kita mesti mengerti bahwa salah satunya sebelum nanti kita bicara, kita mesti paham bahwa
Ini sesuatu yang bisa akan terjadi pada manusia manapun termasuk kita. Dan itu berarti kita sedang mendapatkan ujian yang kemudian Allah akan menaikkan derajat kita. Jadi ini sesuatu yang wajar. Kapan iman kita jadi kuat, itu pasti fitnah akan datang. Tapi Ustaz, saya malas sholat, malas ngaji, fitnah datang. Itu kira-kira ujian tidak? Oh, itu bukan ujian, itu bala. Ya, itu musibah. Ya. Soalnya ujian itu buat orang yang sekolah aja. Yang enggak sekolah, ya itu namanya nasib. Ya, nasib lu itu namanya. Nasib kamu dapat itu. Kalau dia sekolah artinya dia ngaji, dia sholat, perhatikan baik hubungan dia dengan Allah, perhatikan baik hubungan dia dengan Rasulullah, dengan keluarganya. Lalu tiba-tiba fitnah datang, disitulah yang disebut dengan ujian, Allah akan naikkan derajat. Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah melewati situasi itu. Dan fitnah yang paling terbesar, sampai Allah Azza wa Jalla jelaskan dalam Al-Quran, yaitu fitnah ketika salah satu istri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu difitnah. Jadi fitnah sama ghibah itu beda. Ya ibu-ibu, fitnah sama ghibah itu beda. Ghibah itu kita ngomong tentang orang yang memang apa yang kita omongin itu ada sama dia. Tetapi kalau omongan itu sampai ke telinga dia, dia gak suka. Itu namanya ghibah. Ustadz, kenapa bawaannya ghibah lari ke kami ya ibu-ibu ya? Apa laki-laki gak ghibah? Ada, laki-laki ghibahnya ada. Cuma presentasinya kecil. Ya, saya sekali nonton video, entah di mana, di Instagram apa, beberapa ibu-ibu muda yang ngumpul dan mereka bersepakat tidak boleh ada yang ghibah. Kalau ada yang ghibah bayarnya 100.000. Bayar 100.000 kalau ada yang ghibah. Ngumpul menit pertama pada diam semua. Menit kelima pada diam semua. Sampai menit ke-10 udah gak tahan. Nih 100.000. Ayo kita ghibah. Jadi ghibah itu dzikru akhaka bima yakrah, menyebutkan sesuatu yang tidak disuka oleh saudara kita. Ya, sahabat bertanya, ya Rasul, kalau itu ada sama dia, ya berarti kamu ghibah. Tapi kalau gak ada apa yang kamu ngomong gak ada sama dia, itu jatuhnya fitnah. Jadi fitnah itu sesuatu yang gak ada. Nah, Rasulullah SAW itu bukan, pada istrinya itu bukan digibahi, tapi difitnah. Sesuatu yang tidak ada sama istrinya dan itu diadakan. Rasulullah SAW pergi dalam perjalanan, dalam peperangan. Waktu mau balik, Sayyidah Aisyah itu sempat keluar ke tempat untuk menunaikan hajatnya. Dan selesai hajatnya, pasukan tuh Rasulullah dengan para sahabat yang lain itu lagi prepare untuk balik ke Madinah. Sayyidah Aisyah waktu balik selesai menyelesaikan hajatnya, beliau mau balik, dalam perjalanan beliau pegang lehernya. Rupanya kalungnya itu jatuh. Baliklah Sayyidah Aisyah ke tempat di mana tadi hajat beliau tadi itu. Sampai di sana beliau cari-cari, karena tidak mendapatkan kalungnya, capek, tertidur beliau. Nah, Sayyidah Aisyah waktu itu mungkin usianya sekitar 18 atau 19. Ini lagi apa nih, kalau usia ini namanya apa? Tapi udah nikah. Nah, kebiasaan orang Arab, kalau yang istri-istri itu biasanya dikasih naik di, ada unta, ada apa namanya, tenda itu. Lalu orang sahabat yang ditugaskan untuk bawa itu tenda itu, waktu pasukan mau balik, mereka itu menyangka Sayyidah Aisyah ada di dalam tenda. Kalau dalam riwayat menyebutkan, kenapa mereka tidak merasakan? Ya karena memang saat itu Aisyah itu memang langsing. Ya 18-19 langsing. Jadi waktu ambil tendanya itu rasa-rasanya ya sama saja.
tidak ada Aisyah dan ada Aisyah, ya sama saja. Jadi mereka ambil tenda itu diletakkan di punggung onta dengan dugaan berat bahwa Sayyidah Aisyah ada di dalam. Padahal beliau ada di luar. Pasukan pergilah balik ke Madinah. Sayyidah Aisyah setelah terbangun, lalu kemudian mendapatkan kalungnya, beliau balik ke tempat kemah tadi. Sampai di sana Bapak Ibu, beliau tidak mendapatkan satu pasukan pun. Dan ini ketinggalan ini. Nyari, tiba-tiba ketemu dengan salah seorang sahabat, namanya Sofwan. Jadi Bapak Ibu kira-kira sudah bayangkan bagaimana situasinya nih. Saat Aisyah muncul dan Sofwan melihat Sayyidah Aisyah, Bapak Ibu tahu kata pertama dari Sofwan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah mengerti. Ini akan jadi fitnah besar nih. Dia udah paham. Jadi kata Aisyah dalam riwayat itu Aisyah bilang begini, demi Allah, Sofwan itu tidak pernah bicara dengan saya kecuali bicara tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saja. Karena Sofwan sudah mengerti, ini balik ini habis nih, viral sekali nih. Aisyah datang, lalu Sofwan ambil kudanya setelah dia menyiapkan barang-barangnya, sambil sudah kasih kode isyarat bahwa Aisyah naik ke atas kuda. Lalu Sofwan memegang tali pelana kuda itu. Jadi Sofwan berjalan ke depan, Aisyah ada di atas punggung kuda. Bapak Ibu, ini rumah tangga siapa? Rasulullah. Sebelum sampai di Madinah, rupanya waktu diturunkan onta yang di dalamnya diduga di dalamnya ada Sayyidah Aisyah, diyakini ada Sayyidah Aisyah, rupanya beliau tidak ada. Setelah cek, ini sebenarnya siapa yang tidak ada? Mereka bilang 2 orang yang tidak ada. Siapa? Sayyidah Aisyah dan Sofwan. Wah, ini hancur ini. Dan para buzzer itu sudah siap-siap. Ya. Buzzer itu sudah siap. Buzzer dalam hal ini, buzzer ini maksud ini orang-orang munafik. Mereka ini tinggal menunggu mana celahnya Rasulullah SAW untuk dihabisi, untuk diselesaikan. Mana celahnya Islam untuk diselesaikan. Dan ini celah besar. Oh, coba lihat. Ya. Ini semua sahabat ada, yang tidak ada cuma Sofwan. Semua wanita-wanita yang ikut dalam peperangan itu semua ada, kecuali Aisyah. Habis ini. Ya, ibu-ibu kalau begini bagaimana sudah ini? Ya. Jadi Aisyah dengan Sofwan, Sayyidah Aisyah dengan Sofwan sebelum sampai di Madinah itu sudah viral. Ya, sudah viral di Madinah. Orang sudah ngomong sana kemari. Lalu dalam perjalanan Sayyidah Aisyah dengan Sofwan berjalan menuju Madinah, Bapak Ibu, rupanya mereka sudah menunggu di depan kota Madinah. Jadi di depan pintu kota Madinah itu orang sudah menunggu. Ketika muncul Sayyidah Aisyah dengan Sofwan, Bapak Ibu tahu para buzzer bilang apa? Itu dong itu. Betul kaseng? Betul kaseng? Dong itu kaseng. Ada hal kalau orang Amun bilang ada hal kerepo apa laki-laki dan perempuan pulang sendiri dari situ. Ini yang abang-abang, yang jomblo-jomblo, kira-kira laki-laki dan perempuan kalau pulang dari jauh-jauh sendiri dengan motor, dong bikin apa? Ya? Jadi orang semua pada bilang, jadi ini betul. Sofwan dengan Aisyah itu sudah melakukan hal yang aneh-aneh. Apa yang jadi dasar supaya mereka ini terlambat? Bapak Ibu, Rasulullah SAW tidak pernah merasa gusar, pusing dari semua yang beliau lalui dari hidup beliau kecuali ke situasi itu.
Ya, waktu Aisyah sampai di rumah kata Rasulullah, ya Rasulullah bingung mau jawab apa. Ini Rasulullah. Rasulullah bingung. Rasulullah mau bilang apa berita ini seng betul, ketong lihat nyata-nyata. Mau bilang betul, belum ada penjelasan detail. Sedangkan tekanan masyarakat di Madinah ini kuat sekali buat Rasulullah. Rasulullah bilang sama Aisyah, Sayyidah Aisyah, kamu pulang dulu lah ke rumah orang tuamu. Sayyidah Aisyah pulang ke rumah ayahnya, ke Abu Bakar Siddiq. Saya pulang di sana, Rasulullah sempat curhat lah sama beberapa sahabat. Ditanyain bagaimana sebenarnya ini jalan keluar dari ini bagaimana. Ada satu sahabat yang punya pendapat dan pendapat itu bikin Sayyidah Aisyah kesal. Yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasulullah tanya sama Sayyidina Ali, ya kalau ketong ini, ini bagaimana? Kata Sayyidina Ali, ya Rasul, kita ini mau bilang saja, harim ini sing satu, harim banyak. Maksudnya apa? Sudah, cerai akang ditalak aja udah selesai. Kan masih ada banyak perempuan. Nah itu sempat bikin Sayyidah Aisyah kurang enak hati dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena komentar itu. Tapi karena memang Rasulullah minta pendapat, ya sudah dikasih pendapat. Tapi ada salah satu sahabat yang bilang, ya Rasul bertahan saja. Saya yakin ini pasti ada wahyu yang turun untuk menjelaskan situasi ini. Nanti Bapak Ibu mulai paham kalau ada fitnah dalam keluarga, ini gimana caranya. Rasulullah bertahan. Sepekan, 2 pekan. Ya, sepekan, 2 pekan itu tetap, ini kalau di televisi, cerita kayak begini nih, ini bisa 1 bulan ini di televisi ini. Kalau ada ada talk show, ini talk show dibicarain juga ini. Bisa dibicarain seorang Nabi Muhammad dan seterusnya, yang katanya suci dan seterusnya, rupanya istrinya ya istrinya selingkuh ya, istrinya selingkuh dan seterusnya. Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam proses itu orang-orang mukmin di saat itu ada 2 macam. Ada yang tidak membenarkan. Lalu ada yang mode kedua adalah yang tidak membenarkan juga dia seakan-akan kalau ngomongnya itu ya benar juga. Jadi dia 50-50. Dan sikap salah seorang sahabat, kata dia begini, dia ngomong sama istrinya. Kata dia, Ma, saya ini kalau dibandingkan dengan Sofwan itu lebih baik dari saya. Kalau saya ini berada di Sofwan, di posisi Sofwan ketika berjalan sama-sama dengan Isya, saya yakin saya tidak akan melakukan sebagaimana yang orang tuduh. Kalau saya yang seburuk ini dibandingkan Sofwan tidak melakukannya, saya yakin Sofwan juga tidak akan pernah melakukan itu. Nanti saya akan jelaskan ini. Ini hikmahnya nanti. Lalu beberapa hari berikutnya, walhamdulillah, sebelum wahyu turun, Abu Bakar itu, Sayyidina Abu Bakar sempat bilang ke Sayyidah Aisyah, kamu pulanglah ke rumah suamimu, ke Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, demi Allah ya, saya tidak akan pulang sampai Rasulullah SAW sendiri yang datang mengambil saya pulang, ataukah ada wahyu dari langit yang turun untuk menjelaskan saya bersih dari fitnah ini. Tidak lama setelah itu Allah turunkan ayat Al-Quran. Innal ladzina ja'u bil ifki dan seterusnya. Allah jelaskan bahwa Sayyidah Aisyah itu bersih dari segala tuduhan. Lalu Rasulullah datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lalu mengambil Sayyidah Aisyah, tapi sebelum mengambil Sayyidah Aisyah, Aisyah gak mau pulang kecuali kalau ada wahyu turun. Lalu Rasulullah bilang, tenanglah, tidak ada wahyunya. Rasulullah bacakan ayat Al-Quran, baru pulang. Bapak Ibu, saya singkat sampai di situ saja.
Saya ingin bilang bahwa cara menyelesaikan fitnah tadi, pertama tadi saya sudah sebutkan bahwa kita mesti paham bahwa ini fitnah ini dia menjadi tabiat kehidupan manusia. Kalau dia kena kita, berada pada kita, maka satu hal yang mesti kita pahami, Rasulullah juga sudah mendapatkannya. Sehingga kalau fitnah itu kena pada diri kita, maka kita mesti paham bahwa ini adalah proses kita untuk naik ke level yang berikutnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ketika ada fitnah melalui kisah ini, Rasulullah SAW itu mengajarkan dengan sikap beliau bahwa dalam keadaan fitnah antara seorang suami dan istri, tidak boleh di antara keduanya cepat-cepat mengambil kesimpulan. Atau bahasa yang lain, boleh komentar di dalam situasi fitnah lagi panas-panasnya itu. Gak boleh komentar. Saya udah bilang, makanan kalau terlalu panas jangan makan. Bapak Ibu, kalau ketemu dalam rumah ada fitnah, jangan langsung makan cepat. Sebagaimana Rasulullah dengan Aisyah, mereka diusahakan untuk tenang. Nanti tunggu sampai, jadi biasanya fitnah itu biasanya bikin goncangan pada diri kita. Sehingga goncangan dalam diri kita itu membuat kita berpikir tidak jernih. Biasanya ambil itu cepat yang langkah-langkah cepat-cepat saja. Karena kita tidak lagi, kondisinya lagi tidak normal, sehingga kalau ambil keputusan dalam situasi itu biasanya keputusan yang tidak subjektif. Itu biasanya ya dia tidak objektif, tapi dia kebanyakannya subjektif bagi diri kita sendiri. Maka Rasulullah SAW dalam peristiwa itu, setiap ada fitnah, cara menyelesaikan adalah Rasulullah diam dulu. Rasulullah tidak mengeluarkan satu kata pun. Saya tanya, itu istrimu dari sana tadi itu jalan, dari semuanya sudah sampai di Madinah, Aisyah radhiyallahu anha dengan Sofwan jalan, kira-kira komentar kamu bagaimana? Rasulullah tidak berikan komentar. Beliau diam. Saya boleh tahu ini istri beliau. Kan tidak mungkin juga Rasulullah akan membuka seluruh aib istrinya. Rasulullah tidak demikian. Rasulullah diam. Sampai menunggu sambil memohon kepada Allah SWT. Di sisi yang lain Rasulullah SAW juga meminta pencerahan dari orang-orang sahabat-sahabat beliau yang beliau tahu ini orang-orangnya orang-orang soleh. Kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Usama bin Zaid, itu Rasulullah minta pendapat dari mereka. Sampai nanti Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu, barulah kemudian itu alhamdulillah fitnah itu kemudian terselesaikan. Nah, bagi kita dalam rumah tangga, hal yang pertama tenang tadi saya sebutkan, kita setelah tenang lalu kemudian berikutnya banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan keluarkan komentar apapun. Satu hal yang paling berbahaya bagi umat ini, bagi diri kita ini sekarang ini adalah, manusia sekarang ini adalah apa-apa sedikit itu semua jadi status semua. Bapak Ibu, saya pernah melihat, buku teman lah, ada yang suaminya karena mungkin di telepon nggak angkat-angkat, istrinya bikin status. Kebayang nggak itu? Ya, ibu-ibu jangan ya Bu ya, jangan bikin status. Cukuplah kalau marah-marah lah, marah lewat HP aja dah. Kamu tuh begini-gini, tapi jangan sampai bikin status. Ibu-ibu kalau bikin status di Facebook atau Instastory, ya, atau bikin di post di Instagram, foto apa begitu lalu bikin caption. Ibu-ibu mesti tahu bahwa dengan postingan itu menghilangkan wibawa seorang suami. Itu hilang. Kalau yang ini bukan satu kali. Dia bikin satu kali. Selang lagi 5 menit, dia bikin satu lagi. Masya Allah, luar biasa ini istri ini. Dia pun tangan lincah. Saya bilang ke temannya, kamu nanti nasihati dia ya. Bilang, lain kali kalau ada hati lagi hawas dengan paitua, tangan jangan dekat dengan HP. Saya bilang sama dia, kamu bilang sama temanmu lagi, yang laki-laki. Usahain laki-laki kau sih perempuan.
pegang sedikit istri, bukan berarti kita mau tekan istri, bukan. Bagi seorang laki-laki, dia sisi kawamannya mesti ada. Penyakit hari ini adalah ada beberapa suami yang bawaannya tuh dayus. Dayus itu kalau bahasa sekarang tuh bucin sama istrinya. Bucin. Jadi istrinya tuh mau minta apa saja diiyakan. Bukan berarti suami tidak boleh mengiyakan, tidak. Tapi suami itu jadi pengontrol. Rasulullah bilang istri itu mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau diiyakan semua, dia tambah bengkok. Ya, ibu-ibu ini bukan dalam rangka marah ibu-ibu ya. Bapak-bapak nih saya, bapak-bapak. Ya jangan diiyain semua. Tapi kalaupun mau disampaikan, ya usahakan dibahasakan dengan sesuatu yang tidak menyakiti hati mereka. Ya kalau bahasa tadi ibu-ibu, saya gak ngomong ke istri, ngomongnya ke laki-laki. Kamu jadi laki-laki sedikit lah, ya. Jangan kalau orang di sini bilang jangan diero-ero terus sama istri. Bukan berarti tidak mau diero, tidak. Maksudnya adalah karena ada hal tertentu yang mesti suami mendidik. Kalau suami dayus kayak begitu, bucin kayak begitu, kapan dia mendidik istrinya? Lalu kalau istri kalau mau dia begitu, sisi perlindungan, memberikan perlindungan, pengayoman kepada istri itu hilang dari seorang suami. Nah tambah lagi kalau istrinya lagi apa-apa, sedikit-sedikit status naik. Oh saya begini, oh saya begini, oh saya begini. Ya. Sampai ada yang titik yang paling parah itu adalah, oh saya susah ini beta lagi, oh saya cari beta juga. Ini di status Facebook besar-besar. Bapak Ibu pernah lihat itu Kaseng? Ada lihat kayak begitu Kaseng? Sering. Berapa banyak? Oh, ya itu. Jadi kalau dalam situasi fitnah, jangan bikin status. Jangan bikin status. Karena kalau bikin status, itu situasi tambah rumit. Dia layaknya seperti tadi makanan panas yang saya bilang, makanan panas yang tidak boleh langsung dimakan. Biarkan fitnah karena dia masih panas-panasnya, tenangkan dulu. Sampai situasi kita dalam keadaan normal, kita sudah mulai paham semua situasinya secara detail, barulah kemudian komentar. Kalaupun komentar, maka perhatikan komentar itu dengan baik. Ini akan memunculkan masalah baru atau tidak? Ini menyelesaikan tidak? Itu mesti difahami. Nah, ini memang Bapak Ibu dia butuh ketenangan hati memang. Makanya kita bisa menahan diri untuk tidak berkomentar itu kalau kita itu dekat dengan Allah. Kejiwaan kita. Jadi secara psikis itu kalau hubungan kita dengan Allah itu kuat, insya Allah kita bisa kuat dalam terpaan fitnah itu, badai itu. Ya ini kalau di ruangan ini kalau Bapak Ibu yang sudah menikah 10 tahun ke atas, itu udah orang bilang mengerti betul itu akan situasi ya. Dikaliku di dalam rumah tangga itu udah mengerti. Yang baru 1-2 tahun itu ya itu madunya lagi manis-manisnya tuh. Dikit lagi udah mau habis. Ya. Dan udah kalau 5-10 udah tahu itu kelakuan istri, kelakuan suami dan seterusnya. Hal-hal tertentu ya fitnah itu sudah dilalui banyak kali lah. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nanti setelah sudah tenang, kemudian kita berpikir dengan jernih, ajaklah suami atau ajaklah istri untuk ngomong. Kalau gak bisa ngomong, Al-Quran mengatakan, fabasu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dah kirimlah kuasa kalian, yang dari istri atau suami kirim. Lalu kemudian ngomong kalau misalnya gak mau ngomong. Tapi memang satu hal yang lain juga adalah biasanya kalau fitnah itu kita ini karena tidak paham ilmu talak. Jadi biasanya kalau fitnah itu muncul itu biasanya antara laki dan perempuan itu ekspresinya beda.
Laki yang ingin berkomentar dalam situasi itu biasanya dia akan bilang, saya pulang, saya pulang. Sebenarnya itu gak boleh. Ya, yang laki-laki ada, angkat tar, pulang. Kata istrinya, angkat barang, ini rumah saya. Kamu yang keluar. Atau istrinya bilang, udah kalau ini kamu cerai saya. Gak boleh. Nanti ada, saya kira beberapa sudah pernah dijelaskan oleh beberapa ustaz tentang terkait dengan fikih talak ini. Fikih cerai ini mesti difahami. Jadi kalau ada kayak apa turbulensi kayak begini, tidak serta-merta langsung cepat minta cerai. Ya, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, cara untuk menghadapi fitnah ini adalah jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Di situasi kita sekarang ini. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku minta kepadamu perlindungan dari segala fitnah, baik yang tampak maupun tidak tampak. Itu Rasulullah ajarkan. Jadi fitnah bisa akan kena kita, bisa, tapi Rasulullah ajarkan kepada kita untuk minta sama Allah agar dilindungi dari fitnah. Ya Allah, ya ibu-ibu, ya suaminya, setiap hari lah doain, ya Allah lindungi kami, saya, suami dari fitnah, anak-anak, baik fitnah yang terlihat maupun yang tersembunyi. Saya kira ini beberapa hal yang dapatkan dalam kisah Rasulullah SAW dan Al-Quran. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa menambah pencerahan buat kita tentang bagaimana sebenarnya fitnah dalam rumah tangga itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz, ini ada masih beberapa menit sebelum maghrib. Mungkin ada hal yang menarik yang tadi Ustadz sampaikan dari kisah Rasulullah. Dan jika dikaitkan dengan kita sebagai umatnya. Kalau Rasulullah pada kasusnya tadi, dia menyelesaikan dengan diam, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Demikian juga dengan Siti Aisyah, tidak mengeluarkan kata-kata apapun, tidak membantah dan tidak memberikan penjelasan. Bahkan secara baik-baik Rasulullah mengizinkan istrinya untuk pulang ke orang tuanya, ke ayahnya. Nah, ini dalam kondisi kita yang sekarang ini Ustadz, kondisinya beda. Kalau laki-laki misalnya ada kayak kejadian kayak begitu, kita diam, ibu mungkin bicaranya dari ujung Pulau Ambon sampai Tanjung Alang. Iya kan? Kita belum bicara apa-apa, ibu sudah A, B, C, Z, tiba-tiba AB, AC, AD sudah semua. Tidak dijawab, saya mau apa, kenapa diam? Dijawab, salah. Nah, bagaimana Ustadz menghadapi kondisi saat ini sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam? Kalau tadi Ustadz sudah menjelaskan kita berdoa dan segala macam. Tapi kalau menghadapi kondisi ini, terkadang khusus untuk masyarakat di Maluku ini jadi lain ceritanya. Kalau kita membahasakan pulang dulu di orang tua, dia bilang begini, saya mau cari beta. Nah, bagaimana Ustaz? Jadi ini ada satu cerita, ini cerita kisahnya betul. Guru kami bertemu dengan salah satu guru dia. Jadi saya punya ustadz ketemu dengan gurunya. Mohon maaf, gurunya ini Bapak Ibu istrinya 2. Ya. Ini saya bukan bicara ke soal bagaimana tadi istri banyak bicara itu. Jadi terkenal di beliau itu, kalau beliau pergi ke salah satu istrinya, biasanya istrinya ngomelnya luar biasa. Ngomel dan dia tidak satu kata juga yang keluar. Duduk saja dia ngerakang. Mulai caci maki, mulai dari A, mulai dari B dan seterusnya, dia dengerin aja. Makanya mungkin sekitar 2 jam begitu selesai. Ada bilang, "Mae, bikin kopi dulu." Dah selesai, istrinya bikin kopi, datang minum lagi.
Lalu ditanya, Ustaz kenapa bisa begitu? Kata dia, ya kamu mesti mengerti tabiat perempuan dan tabiat laki-laki. Tabiat perempuan, ya kamu tahu sendiri, dia itu dalam sehari butuh 20.000 kata. Ya, 20.000 kata. Jangankan ada fitnah, yang tidak ada fitnah saja, itu kamu mesti dapatkan. Kalau misalnya nih, bapak-bapak ini pulang capek-capek sampai di rumah, lalu ibu-ibu mengerutu dan seterusnya, bapak-bapak mesti mengerti, itu dong lagi kejar target untuk menyelesaikan 20.000 itu. Dan kita, ya sudah, dengar saja. Kita dengar saja. Idealnya, laki-laki itu, ibu-ibu, kita kalau pulang, biasanya pengen itu jangan dulu diganggu, duduk santai, karena capek duduk, stay dulu. Kalau boleh sudah ada minuman di depan, kita duduk, tidak diganggu dulu, duduk dengan HP dulu. Nanti insya Allah sedikit baru panggil lalu kemudian panggil anak-anak. Itu tabiatnya kita. Tapi kan dalam kenyataannya tidak semua bisa untuk memahami tabiat ini. Jadi kalau ibu-ibu pulang, bapak-bapak pulang, kemudian ibu-ibu langsung belum apa-apa lagi baru assalamualaikum. Sini memang lalu beta ada sudah bikin ambil ini. Ibu-ibu kita ini, bapak-bapak ini, kalau sampai di rumah dan lalu langsung dikasih beban, ini tanyain dia yang bujang-bujang nih, bagaimana? Baru pulang mama bilang, Osepi ambil sana dulu. Itu tuh, kira-kira gitulah. Itu kasih waktu 10 menit dulu. Tapi dalam kenyataannya tadi saya bilang, ya tidak semua itu berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, kata para ulama, buat laki-laki, kamu punya dua situasi. Kalau kamu ingin untuk bahagia, dengarin saja istrimu. Dengarin saja istrimu. Tapi kalau kamu ingin untuk hati kamu dalam keadaan kacau, ya bantai istrimu. Ya, ibu-ibu, ya. Ini buat bapak-bapak. Umar bin Khattab itu, beliau itu orang paling segan, paling takut. Satu saat ada masalah, orang yang berperkara itu salah satunya adalah seorang perempuan. Setelah perkaranya datang ke Umar bilang, ini siapa? Katanya ini seorang perempuan. Kata Umar, panggil dia kemari sini. Orang yang pergi panggil perempuan itu, kata dia, kamu dipanggil sama Umar. Saking takutnya dengan Umar, ini perempuan lagi hamil. Langsung keguguran. Umar itu. Saking takutnya dengan Umar itu keguguran. Dan dalam riwayat menyebutkan, Umar bayar diatnya. Bayar diat itu bayar karena, padahal kan sen juga, ini karena, tapi Umar mesti bayar itu. Bayar diat karena janin yang keguguran itu. Bapak Ibu, luar biasanya Umar begitu, tapi kalau dalam rumah istrinya ngomel, Umar diam. Umar cucar, dia diam. Jadi kalau dalam keadaan fitnah, istri sudah mulai hantam A, B, C dan seterusnya. Kalau tadi gak dijawab salah, ya, kalau diam juga salah, begitu. Ya kalau kita ambil apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, semestinya suami istri itu seorang perempuan dan laki-laki menikah itu dalam situasi yang sudah paling ideal. Dia sudah mengerti. Ya, sebagaimana tadi yang Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah. Jadi kalau kita ingin tambah runyam, ingin untuk memperunyam situasi sebagai laki-laki, kalau si istrinya lagi ngomong tentang semua hal, kita langsung merespon di situ, itu biasanya situasinya tidak mendatangkan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu, karena ini perempuan, dia ngomongnya ini apa yang ada di perasaan dia. Tepatnya itu kalau dia sudah keluarkan unek-unek, semua sudah selesai, baru kita sampaikan, itu baru selesai. Jadi saya sering di beberapa majelis itu saya sering bilang, cara berpikir, cara ngomongnya kita antara laki-laki dan perempuan itu berbeda.
perempuan itu menangkap, merespon semua situasi yang ada di sekitar dia itu pakai hati. Sedangkan kita merespon situasi, laki-laki merespon situasi di sekitar kita, mayoritasnya itu pakai akal kita, logika kita. Nah semestinya kaum Hawa yang merespon situasi di sekitar dia dengan hati, itu mesti dia bawa ke akal dia. Mesti bawa ke akal. Hingga perasaan dia itu jadi balance dengan logika dia. Yang laki-laki pun demikian. Apa yang menjadi logika, yang dia respon dari setiap apa yang di sekitar dia dengan logika dia, itu mesti dikonfirmasi juga dengan perasaan dia. Sehingga nanti kalau kata-katanya keluar, itu tidak menyakiti istrinya. Sedangkan kalau istri, kalau perasaan yang dia miliki lalu dikonfirmasi dengan akal, dia kalau ngomong pun, itu tidak buat suaminya jengkel. Bapak-bapak yang sudah nikah, pernah nggak dapat japri dari istri atau marah tentang sesuatu gitu yang nggak nyambung? Pernah nggak, Seng? Tapi kadang-kadang bilang, ini jawaban mau dia apa ini? Itu kalau lagi marah. Begitu juga dengan ibu-ibu. Ibu-ibu tuh sebenarnya kalau laki-laki ada ngomong sesuatu, kalau dilihat dari sisi logika itu biasa aja. Tapi ibu-ibu sering bilang kata-kata paling kasar. Sebenarnya kalau dibilang dari sisi logika itu biasa aja. Cuma karena itu tadi tidak dikonfirmasi dengan perasaan, hingga kata-kata yang dikeluarkan itu, diksi yang dikeluarkan itu kadang-kadang dipikir oleh seorang istri, suami ini ya paling kasar. Ya Rasulullah bilang paling bahaya itu kalau istri sampai bilang, seumur hidup beta nikah dengan usia ini ada kebaikan. Ya, usia sempurna turuti beta pun mau. Padahal ini dari awal sampai ini semua mau. Ya. Kalau saat Lukmanul Hakim ngomongnya apa? Ya mohon maaf ya ibu ya. Kata ini saya cuma sekedar menukil aja. Kata Ustaz Lukman, ibu-ibu tuh mereka gak punya keinginan banyak. Enggak, mereka punya satu keinginan aja. Apa yang keinginan kamu ikuti, itu aja. Keinginan kami, ya kamu mesti ikuti, itu aja. Jadi saya kira tetap itu berlaku, kaidah itu berlaku. Kita paham situasi istri-istri kita, kalau dia lagi ngomel, ya kita sebagai laki-laki kalau tidak ingin untuk memperunyam, ya kita diam sampai situasinya dalam keadaan redah, baru kemudian kita ngomong. Tapi kalau kita ingin untuk memperunyam lagi situasi, ya sudah, ngomong aja. Itu pasti runyam. Kalau sudah biasa begitu, ibu-ibu kalau kalah, kalau debat itu kalau udah kalah, ini di satu tema ini. Di satu tema, kalau dia dianggap itu karena laki-laki logikanya bagus, itu biasanya nanti ibu-ibu akan tambah lagi dengan, ingat, yang dolo, yang begini. Dolo satu begini. Itu akan muncul semua. Kalau sudah muncul semua tuh, yang semestinya masalahnya cuma satu, itu jadi 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Ustaz. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.